Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Halo saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kyonghi, hari ini hari Imlek. Selamat merayakan tahun baru, berkat baru, perlindungan baru, rencana yang terkabulkan, amin. Saya mendapat giliran untuk merayakan Ekaristi hari Minggu di wilayah Timang, di Kapel Yang Roh Suci Roh Kudus. Akan dimulai jam 8. Dan saya menikmati hari ini merayakan kehidupan karena cinta Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, tetapi pasti juga dalam kehidupan Anda masing-masing, amin. Ayo kita syukuri rahmat kehidupan dan kemudian mengabdi Tuhan dalam sukacita. Jika saya menyebut alas petu, pasti Anda kerap mendengarnya ketika melihat konten YouTube saya, karena ini alas yang atau hutan yang sering saya lewati setiap kali mau ke beberapa wilayah di seberang hutan ini, yaitu Timang dan Mento, juga Badran. Katanya kalau malam ini serem, tapi aku nggak merasa serem. Malam sendiri juga oke. Ya, katanya banyak penunggu, roh halus. Nggak ada tuh. Aku selalu lihat kanan kiri depan, melihat spion belakang, nggak ada roh halus yang mengikuti. Hari ini sangat cerah, seperti hatiku juga cerah. Mudah-mudahan Anda pun cerah, karena hari ini kita merayakan tahun baru. Kyonggi. Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda tahu hari ini hari raya apa? Imlek, ya. Memang tidak ada hiasan Imlek di gereja ini. Tetapi tadi saya mendapatkan WA yang bertanya, Romo, kalau hari Imlek seperti ini, saya harus mengucapkan apa kepada saudara-saudara saya yang Tionghoa? Mengucapkan apa sih? Ya, banyak orang mengatakan gongsi pacai. Tetapi bagi saya itu terlalu tekstual dan apalan. Ya kan, mung moco nggon kertu gongsi pacai. Saya lebih nyaman mengatakan Kyonghi. Ya, Kyonghi, gongsi itu sama dengan Kyonghi. Artinya selamat. Dan selamat ini sangat luas artinya. Nek gongsi pacai apalan lah. Tetapi kok Kyonghi ya, Kyonghi itu selamat ya. Selamat itu untuk banyak hal. Misalnya bayen, ya, orang Tionghoa melahirkan anak. Apa yang ingin kita ucapkan dengan kultur, dengan budaya mereka? Kyonghi ya, Bu. Kyonghi tulisannya juga biasa, K-I-O-N-G-H-I-E. Kyonghi. Kyonghi. Itu paling luas, paling gampang, lan rasa kecetik ilate. Apapun mantenan, ya kan? Kita hadir resepsi manten, lalu banyak orang mengatakan dengan mengepalkan tangan begini, kita juga bisa mengatakan, Mbak Kyonghi ya, Mas Kyonghi ya, selamat ya. Ngono wae. Jadi kuwi luwes go werna-werna. Maka ketika kita mengatakan kepada saudari-saudara kita dari suku Tionghoa pada hari raya seperti ini, katakanlah melalui WA atau telepon, Kyonghi ya, Kyonghi. Gampang toh? Wes ngono kuwi wae, rasa didawak-dawake ra ngerti artine we. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, lalu tangannya gimana, Romo? Tangannya mengepal sing ngene iki. Kyonghi ya, Kyonghi ya. Waduh, gitu. Mergawai dia orang ngerti. Nah, kurang lebih ini juga perdebatan. Tetapi kalau saya nyaman kalau mengatakan Kyonghi itu tangan kiri begini, tangan kanan di atasnya, lalu saya akan mengatakan Kyonghi ya. Bu, Kyonghi ya punya cucu baru, gitu kan?
Pak Kyong Hee ya, mantu. Apa-apa? Oh, bangunannya anyar, omah anyar Kyong Hee ya. Selamat ya. Kenapa tangan kanan mengepal di atas tangan kiri? Filosofinya adalah tangan kiri ini kan seringkali dikonotasikan tangan yang berlaku jahat, yang buruk, yang jelek gitu kan? Juga tidak selalu benar tentu saja, tetapi umumnya dikatakan tangan kiri ini tangan yang kotor, tangan yang cenderung jelek, maka harus ditahan oleh tangan kanan. Kyong Hee. Maka tangan, yuk praktek yuk, praktek apa yuk, tangan kiri kepel, tangan kirinya ngepel, oke? Terus tangan kanannya begini di atasnya, nah lalu tinggal goyangkan. Kyong Hee, Kyong Hee yuk, Kyong Hee, sekali lagi. Nah, wangun kabeh to, wis kaya wong Tionghoa lho. Angpau ya, angpau itu artinya apa sih? Tahu nggak? Amplop merah, urung mesti ono duite. Asal amplop merah ya angpau. Nah, hari-hari saya mendapatkan banyak angpau nih ya kan. Romo mau transfer apa besok kalau ketemu transfer. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus sekitar budaya Tionghoa dulu deh. Warna merah ya kan, amplop ya merah, lampion, ting, terus pakaian, terus hiasan-hiasan merah. Kenapa? Jadi ceritanya adalah di Tiongkok bagian utara, di Cina bagian utara itu kan musim dingin yang sangat menyengat, yang sangat apa sih? Dingin ya. Karena pegunungan dan karena memang daerahnya utara. Maka betapa sangatlah tidak mudah untuk hidup menjadi orang Tionghoa yang ada di Tiongkok bagian utara. Sangatlah tidak mudah, beda dengan hidup di Timang. Ngingu wedhus wae iso urip. Di Tiongkok itu sangat tidak mudah karena musim. 4 musim yang sangat menyengat. Saya membayangkan itu ketika saya tinggal di Hartford, di Connecticut di Amerika Utara, yang juga sangat menyengat karena utara itu kan lebih mendekati kutub, sehingga sampai Februari sampai hampir Maret itu di depan rumah masih ada salju. Bayangkan, padahal semestinya sudah tidak ada di mana-mana, tetapi karena di daerah pegunungan dan daerah utara masih salju, jadi masih dingin. Itu yang dialami oleh orang Tiongkok waktu itu, dan belum ada sistem modern untuk menghangatkan diri. Mungkin mau ngobong-ngobong. Maka kemudian yang terjadi adalah mereka berusaha untuk menyimpan persediaan makanan misalnya. Maka ada kue keranjang. Enakkah kue keranjang? Enak. Ya kan terigu karo gula. Terigu karbohidrat, gula nggo kekuatan dan bisa disimpan lama. Kalau kering tidak menjamur. Kue keranjang yang tahun lalu masih itu di pasuran dan belum jamur. Karena memang itu persediaan untuk makan dan untuk makan asal kenyang dalam arti tertentu. Walaupun kemudian diisi dengan filosofi tertentu. Tetapi aslinya seperti itu. Nah, kenapa kemudian ada cerita legenda begini? Pada musim dingin yang semakin menyakitkan tulang dan tidak bisa bergerak kemanapun karena sangat dingin, keluar rumah juga tidak berani, muncullah cerita legenda bahwa pada malam-malam yang mencekam karena dingin itu akan ada raksasa yang turun dari gunung atau yang datang dari laut, tergantung kita tinggal di mana gitu kan. Nek cedak laut ya akan datang raksasa dari laut, kalau kita tinggal di gunung ya akan datang raksasa dari gunung yang akan ngamuk, yang akan marah dan mengobrak-abrik seluruh penduduk di setiap kampung dan akan mencari anak-anak kecil untuk dimakan. Maka para penduduk ketakutan. Apa yang terjadi ketika ketakutan? Mereka berpikir bagaimana
untuk mengusir raksasa itu. Maka kemudian ternyata ada seseorang yang membawa obor. Bisa disebut itu penyihir atau dukun atau paranormal. Malam-malam keluar membawa obor. Dan ternyata raksasa itu takut dengan sinar obor itu yang kuning, yang merah itu. Lari terbirit-birit. Lalu orang tahu, wih, ternyata takut. Dengan obor ternyata takut. Maka setiap orang memasang warna-warni merah dan kuning. Entah lampu, entah oncor, entah pakaian, entah hiasan merah dan kuning untuk mengusir si raksasa yang marah dan akan mencaplok desa dan penduduknya itu. Maka sampai sekarang untuk merayakan terbebasnya ancaman raksasa yang akan mencaplok kehidupan mereka merayakan dengan sukacita, dengan syukur, dengan warna-warni merah dan kuning itu. Nah, kurang luwih saudari-saudara, ono gendeng cenenge ora kalau gereja itu akan memasuki kultur Imlek ini. Kita ayo ono rasi, ono sambung-sambungane ora sih nek panjenengan melihat? Ono ora? Sambungannya apa kira-kira? Pak panjenengan iso berpendapat sambungannya nggon apa kira-kira? Dengan keadaan Yesus, maka keselamatan. Oh, luar biasa loh. Kalau harus ditarik, namanya inkulturasi, itu kan ketakutan karena berbeban dosa secara rohani, gitu kan? Diancam hidupnya, dicaplok hidupnya, dan menjadi milik setan, raksasa. Dan kemudian ternyata ada era keselamatan, yaitu Yesus yang menebus. Dan itu Paskah, dan itu juga Natal, kelahiran Tuhan, dan itu adalah iman kita. Maka kalau merayakan Imlek bagi saya bukan soal kamu Tionghoa atau Jawa, bukan. Tetapi gereja itu Katolik, gereja itu umum. Katolik itu artinya umum. Maka angkutan umum itu angkutan Katolik. Ya, fasilitas umum itu fasilitas Katolik. Karena Katolik itu artinya umum dalam arti profan, dalam arti biasa. Gereja Katolik menerima aneka budaya, bukan untuk kelintir pada budaya entah Jawa. Kita punya gamelan, bukan berarti kita kemudian menjadi penyembah gamelan, bukan kan? Tetapi sarana memuji Allah. Dengan cengkok Jawa tadi, mazmurnya bagus sekali ya. Saya senang sekali dengan cengkok Jawa tadi. Gereja masuk pada kultur dan menjadikan kultur itu berwarna Katolik. Demikianlah ketika orang-orang Katolik juga merayakan Imlek. Saya di beberapa paroki merayakan Imlek bukan karena banyak Tionghoanya. Dan saya juga tidak suka untuk mengundang orang Romo Tionghoa yang kemudian membaca bahasa Mandarin ini umatnya blas ramudeng. Alung basa Jawa apa basa Indonesia ning mudeng kabeh ning ngriyayake gitu kan. Nah, maka menjadi perayaan, bagian perayaan Suro, bagian perayaan Tahun Baru, bagian perayaan panen, bagian perayaan apapun yang memang menjadi kultur tradisi gereja yang layak dirayakan karena ada nilai-nilai kekristenan, kekatolikan itu. Maka untuk seluruh warga saudari-saudara kita Tionghoa, kita katakan dan kita sampaikan apa? Kyonghi. Ayo tangannya gimana? Kyonghi. Sekali lagi Kyonghi. Amin.